Duel El Clasico rivalitas Persib dan Persija kian memanas. Dalam waktu dekat, tepatnya tanggal 11 Januari tahun 2026, Super League 2025/26 akan menggelar laga akbar. Dalam laga bertajuk Pekan 17, Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta. Jelang laga tersebut, rivalitas kedua tim meninggi, terutama di media sosial. Hal itu tak lepas dari kondisi Persib dan Persija yang saat ini sedang sama-sama bagus di Liga, dan mereka bahkan bersaing di papan atas. Akan tetapi, pihak Persija tak ingin rivalitas ini kelewat batas, apalagi menyerempet sampai ke arah rasisme. Dalam sesi jumpa pers pasca laga lawan Bayangkara FC, asisten pelatih Persija Ricky Nelson berharap rivalitas dengan Persib tidak jadi sesuatu yang melewati logika. Laga itu besar, tetapi tidak mempertaruhkan hidup dan mati. Harapan saya, semuanya tetap pakai logika bahwa ini sepak bola, ini bukan ajang perang hidup dan mati. Jadi tetap kita mendukung tim kita masing-masing, tidak melanggar etika-etika yang ada, regulasi-regulasi yang ada, kata Ricky. Perang urat saraf boleh, tetapi tak masuk ranah pribadi, jelasnya pemain Persija Hanif Syahbandi menyebut, perang urat saraf jelang Persib lawan Persija adalah hal wajar, karena itu adalah bumbu rivalitas. Namun, semua tetap ada batasnya. Jangan sampai masuk ranah pribadi. Laga Persib lawan Persija Pekan 17 Super League 2025/26, itu berarti laga ini masuk dalam bagian dari penutup putaran pertama Liga musim ini. Menurut jadwal, laga tersebut akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA tanggal 11 Januari tahun 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini, Persib dan Persija tengah sama-sama bersaing di papan atas klasemen sementara Liga. Persib Bandung bertengger di puncak klasemen dengan 34 poin, sementara Persija Jakarta di posisi ketiga dengan 32 poin. Tersisihkan timnas, Eliano kini menjelma jadi pemain serba bisa di Persib. Pemain yang sempat dipandang sebelah mata dan minim menit bermain di era mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini justru menjelma menjadi sosok tak tergantikan di skuad Persib Bandung. Jelas, ini menjadi transformasi luar biasa yang ditunjukkan oleh Eliano Reijenders. Di bawah naungan Bojan Hodak, adik kandung bintang Manchester City Tijani Reijenders ini membuktikan kelasnya sebagai pemain versatile, serba bisa. Fleksibilitas Eliano, kini menjadi kunci Maung Bandung mengamankan tahta puncak klasemen Super League di penghujung tahun 2025. Dalam dua laga terakhir melawan Bayangkara FC dan PSM Makassar, Bojan Hodak melakukan perjudian taktis dengan menempatkan Eliano di posisi gelandang bertahan, yakni sebagai nomor 6 menggantikan peran sang kapten Mark Klok. Hasilnya di luar dugaan, Eliano tampil Spartan dan agresif dalam memutus serangan lawan. Lantas, penampilannya langsung menuai pujian dari sang pelatih. Mungkin dia terlihat lebih agresif dan itu normal, karena dia mencoba untuk meraih kemenangan. Saya pikir, ketika bermain di hadapan supporter dengan stadion yang penuh, setiap pemain akan selalu mencoba memberikan yang terbaik, puji Bojan Hodak. Bek kanan, sayap, hingga gelandang, kualitas Eliano sebagai pemain, Swiss Army Knife, sebenarnya bukan hal baru. Saat membela PEC Zwolle, posisi aslinya adalah bek kanan. Namun, rekam jejaknya mencatat ia pernah bermain sebagai sayap kanan di timnas Indonesia era pelatih Patrick Kluivert. Sementara di era Shin Tae-yong, ia menempati fullback kiri. Sementara sebagai gelandang bertahan, peran barunya di Persib saat ini. Menariknya, kemampuan adaptasi cepatnya menjadi aset mewah bagi Persib. Pasalnya, Bojan Hodak kini memiliki opsi rotasi tanpa takut kualitas permainan menurun, terutama saat menghadapi jadwal padat kompetisi. Eliano, dimanapun, saya siap. Menanggapi peran barunya sebagai penyeimbang lini tengah, pemain bertinggi 168 cm ini mengaku sangat menikmatinya. Ia menegaskan siap ditempatkan di mana saja demi kebutuhan tim. Ya, saya menikmati semuanya. Jadi ketika pelatih membutuhkan saya akan bermain di sana. Saya juga senang karena sekarang kami berada di urutan pertama di papan klasemen, ujar Eliano. Berkat kontribusi maksimal Eliano dan kolektivitas tim, Persib Bandung menutup tahun 2025 sebagai pemuncak klasemen sementara Super League dengan raihan 34 poin dari 15 pertandingan. Bojan Hodak buka suara soal Maarten Paes dan Joey Pelupesi gabung Persib.
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya buka suara terkait isu transfer yang belakangan ramai mengaitkan Maung Bandung dengan sejumlah nama besar, termasuk Joey Pelupesi dan Maarten Paes. Menjelang dibukanya bursa transfer Super League 2025/2026 tahap kedua pada tanggal 10 Januari mendatang, rumor soal kedatangan pemain anyar ke Persib kian santer terdengar. Namun, Hodak menegaskan bahwa hingga saat ini manajemen maupun tim pelatih belum menjalin komunikasi dengan pemain manapun. Nama Joey Pelupesi dan Maarten Paes memang kerap disebut-sebut bakal merapat ke Bandung. Isu tersebut mencuat seiring jendela transfer yang akan berlangsung hingga tanggal 5 Februari tahun 2025. Meski demikian, Hodak memastikan kabar itu tidak berdasar. "Kami tidak perlu banyak uang hanya untuk menghabiskannya," ujar Hodak kepada awak media seusai sesi latihan Persib di Bandung. Pelatih asal Kroasia itu menilai, kondisi skuad Persib saat ini sudah sangat kompetitif. Performa Maung Bandung dinilainya konsisten, baik di ajang domestik Super League maupun di AFC Champions League 2. Dari 12 pertandingan terakhir, Persib mampu mencatatkan 10 kemenangan. Menurut Hodak, catatan tersebut menjadi indikator kuat bahwa timnya tidak berada dalam situasi darurat yang mengharuskan belanja pemain besar-besaran. "Kalau kami mendatangkan pemain mahal, dia harus benar-benar bisa langsung masuk ke starting 11, tegasnya. Hodak juga menyinggung jadwal padat yang sempat memengaruhi kondisi tim, termasuk saat menjalani laga tandang ke Maluku dan Singapura. Kendati demikian, ia menilai tidak ada masalah signifikan pada komposisi skuad yang ada sekarang. "Secara keseluruhan, kami bermain dengan baik. Jadi sebenarnya kami tidak benar-benar membutuhkan pemain baru," lanjutnya. Meski begitu, Hodak tak sepenuhnya menutup pintu kedatangan pemain anyar. Ia mengakui peluang merekrut tambahan pemain masih terbuka, namun bukan sebuah keharusan. "Kami bisa saja mendatangkan satu pemain asing dan mungkin satu atau dua pemain lokal. Tapi sejauh ini, jujur saja, kami belum memutuskan apapun dan belum berbicara dengan siapapun," jelasnya. Sambut positif hasil drawing 16 besar ACL 2, siapapun lawannya, Persib siap gas. Klub berjulukan Maung Bandung, Persib, kembali bersiap melanjutkan langkah di panggung Asia. Hasil undian babak 16 besar AFC Champions League 2025/26 mempertemukan Maung Bandung dengan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Duel ini menambah catatan pertemuan Persib dengan klub Thailand, setelah sebelumnya menghadapi Bangkok United di fase grup. Drawing resmi dilakukan oleh AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa, tanggal 30 Desember tahun 2025, dan dihadiri langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, bersama perwakilan 31 klub peserta lainnya. Hasil undian ini menempatkan Persib sebagai juara grup G yang akan lebih dulu melakoni laga tandang sebelum menjamu Ratchaburi pada leg kedua. Sesuai jadwal, Persib akan bertandang ke Stadion Ratchaburi FC di Namuang pada tanggal 11 Februari tahun 2026. Sepekan berselang, giliran Bandung menjadi tuan rumah dalam laga penentuan yang akan menjadi momentum penting di perjalanan Persib di kompetisi Asia musim ini. Menanggapi hasil drawing, Aditya menegaskan kesiapan Persib untuk menghadapi siapapun di fase gugur. Menurutnya, tidak ada lawan mudah di babak 16 besar karena seluruh tim yang lolos telah membuktikan kualitasnya di fase grup. Yang patut kita syukuri dari hasil undian ini adalah faktor jarak. Perjalanan ke Thailand relatif lebih bersahabat dibandingkan harus ke Korea Selatan, misalnya. Apalagi di bulan Februari nanti, Persib juga memiliki agenda padat di Super League, dengan 4 pertandingan, termasuk laga tandang ke kandang Borneo FC yang berada di antara dua laga ACL 2, ujar Aditya. Meski di babak perempat final sudah menanti lawan berat seperti Pohang Steelers dari Korea Selatan atau Gamba Osaka dari Jepang, Aditya menegaskan bahwa fokus tim sepenuhnya tertuju pada dua pertandingan terdekat melawan Ratchaburi.